Selamat menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Rizkan Raini. Sebelumnya buat kalian semua yang nonton video ini dimanapun kalian berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan dalam menjalankan semua aktivitas. Amin. Izinkan saya mengapresiasi semua orang tua yang ada di dunia ini, di mana selalu mencoba memberikan yang terbaik untuk anaknya, baik secara finansial maupun moral. Tanpa bertele-tele, hal yang ingin saya bahas pada video kali ini yaitu mungkin kita kadang sebagai orang tua itu kadang bertanya-tanya bagaimana sih sebenarnya kita sebagai orang tua itu harus berlakon, bagaimana sih kita menjalani aktivitas dengan melibatkan anak-anak kita, bagaimana sih kita menjadi orang tua yang ideal. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya membagikan 9 prinsip menjadi orang tua yang baik. Poin yang pertama, apa yang kita lakukan sebagai orang tua itu pula yang akan membentuk karakteristik seorang anak. Misal contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai orang tua berpakaian sopan, rapi. Mungkin nggak pada waktu itu juga seorang anak akan menirukan kita, tapi mungkin beberapa hari kemudian anak itu bakal mikir, walaupun nggak dilahirkan, dia itu bakal mikir, kok mamaku gini ya, aku maulah seperti mama. Memang seperti itu seorang anak. Gaya bahasa kita sebagai orang tua baik, menyampaikan sesuatu dengan tata bahasa yang baik. Mungkin gak saat itu juga seorang anak menirukan kita, tetapi lambat laun, beberapa hari kemudian bahkan sampai ke depannya, sampai anak pun tumbuh dewasa, gaya bahasa seorang anak pasti meniru orang tua. Karakteristik anak yang dewasa itu gak langsung muncul. Dewasa karakteristiknya langsung gini, murah hati, menolong, lemah lembut, kasar. Nggak langsung seperti itu. Karakteristik seorang anak tertanam, terpondasi saat ia masih kecil. Ketika ia masih kecil, mendapat suatu kalimat yang positif, membangun, mungkin kedepannya ia bisa menjadi seorang anak yang lebih percaya diri. Beda dengan anak yang ketika kecil sudah mendapat lontaran-lontaran yang negatif, misalkan kamu itu nilainya jelek, kamu itu goblok, kamu itu, mungkin kedepannya saat ia dewasa mungkin ia menjadi anak yang tidak percaya diri, atau bahkan ketika akan melakukan sesuatu itu mikirnya itu yang jelek-jelek dulu. Nanti kalau misalkan aku maju nanti aku salah, nanti kalau misalkan aku ngelakuin ini aku salah. Seperti itu memang. Poin yang kedua, kita sebagai orang tua harus ikut terlibat dalam kehidupan si anak. Maksudnya bagaimana? Banyak sebagai orang tua itu kadang tidak bisa meluangkan waktu sepenuhnya untuk mengasuh anaknya. Atau bahkan banyak ibu-ibu yang bekerja, ayahnya bekerja, ibunya bekerja. Nah, si anak ini bagaimana? Kita sebagai orang tua harus bisa meluangkan waktu untuk si anak. Misal kita buat jadwal, Senin sampai Sabtu ayah ibu kerja ya, bisanya sama adik malam. Nanti kalau adik capek, adik istirahat dulu. Seperti itu bisa. Seenggaknya kita itu harus menanam suatu komunikasi, di mana komunikasi itu bisa dipahami oleh sang anak dan anak itu bisa memegang komunikasi itu. Kita sebagai orang tua itu ya jangan, istilahnya apa ya, jangan PHP. Kalau misalkan kita sudah menentukan hari ini jadwalnya sama adik, ya udah ya sama adik. Kalau misalkan ada keperluan lain di cancel dulu bunda. Soalnya kenapa? Takutnya nanti malah menimbulkan kekecewaan pada si anak. Ingat ya, anak kecil itu bukan orang dewasa yang kecil. Orang dewasa bisa mikir ke depannya. Kalau anak kecil beda. Anak kecil itu unik, perasaannya sensitif. Bukan anak kecil itu orang dewasa yang mengecil. Orang dewasa bisa mikir, oh bunda hari ini nggak nemenin aku karena ada kepentingan. Beda sama anak kecil. Mungkin ada beberapa anak kecil yang bisa mengerti orang tuanya, tapi tidak jarang loh anak kecil yang hanya kadang itu menangkap informasi yang ada di depan matanya. Jadi yang dia tangkap itu yang buruk-buruk. Oh bunda kok gini ya, udah janji kok diingkari ya. Itu pula akan memupuk suatu karakteristik anak, kedepannya itu jadi tidak konsisten. Mungkin bisa jadi kedepannya ia menjadi anak yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu.
Ketika kita melakukan quality time dengan si anak, kita harus memulai komunikasi yang sesuai dengan usia si anak. Misal anak masih usia, katakanlah masih usia PAUD dan lain sebagainya. Kita coba ngobrol yang ringan-ringan aja. Misalkan anak habis main dengan teman-temannya. Adik hari ini main sama siapa aja? Teman adik berapa? Teman adik banyak ya? Kalimat kecil itu saja mungkin bagi kita itu sepele, alah kalimat gitu aja. Mungkin bagi kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua mungkin basa-basi banget ya. Tapi beda sama si anak. Anak nangkepnya, wah orang tua aku care banget nih. Orang tua aku care banget. Gitu. Si anak itu emang gitu, unik. Poin yang ketiga, kita sebagai orang tua harus mengenali karakteristik seorang anak. Bagaimana sih? Misal contoh kecil dalam kehidupan sehari-hari. Kok anak ini pemarah ya? Kok anak ini gini ya? Kok anak ini murung ya? Kok anakku itu sifatnya cenderung pemarah? Kok anakku itu sifatnya cenderung pendiam? Apa sih sebenarnya yang diinginkan? Kita gali. Galinya itu bagaimana? Itu tadi, kita harus menciptakan quality time pada poin kedua. Ketika kita menciptakan quality time dengan anak, kedepannya itu kita akan mudah mengontrol si anak. Tanpa kita minta pun, seorang anak selalu meminta pendapat pada kita. Pada intinya, poin kedua dan ketiga ini saling berkaitan dan kuncinya ada di komunikasi. Ketika komunikasi antara anak dan seorang orang tua sudah terjalin dengan baik, insya Allah kedepannya juga akan baik. Anak pun kalau akan melakukan sesuatu pasti akan bertanya dulu pada orang tua. Orang tua pun ketika akan memperlakukan anak seperti ini, apakah dia mau atau tidak. Ketika dia tidak mau, otomatis si anak akan sharing kepada orang tua dan menyelesaikan masalah itu dengan kepala dingin dan lebih harmonis. Jadi hubungan antara orang tua dan anak tetap terjalin hangat seperti itu. Poin yang keempat, kita sebagai orang tua harus mempunyai aturan, tentunya aturan yang konsisten untuk dipatuhi seorang anak. Dan kita sebagai orang tua juga harus punya aturan yang anak berikan kepada kita. Jadi antara orang tua dan anak ini balance, seimbang. Bukan kita menjadi orang tua yang demokratis, anakku harus gini. Tapi orang tua itu tidak mau memahami apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh anakku. Jangan seperti itu. Kasihan psikis sang anak. Kalau misalkan seperti itu, anak akan menjadi tertekan. Contoh kecilnya seperti ini dalam kehidupan sehari. Kita sebagai orang tua itu ketika akan membentuk karakteristik anak, kita harus ingat sebenarnya jadwal apa sih yang harus dilakukan anak hari ini, aturan apa yang harus dipatuhi seorang anak. Kalau perlu kita catat. Kenapa? Biar kita itu jadi orang tua yang konsisten. Jadi anak itu nggak bingung. Misal, contoh dalam anak kecil, lagi maraknya sekarang ya, anak kecil lagi ketagihan gadget. Anak kecil gadget. Ketika anak kecil itu rewel sama orang tua dikasih gadget, diamlah anak itu. Nah, ketika gadget yang diminta, anak itu marah. Siapakah di sini yang salah? Orang tua atau si anak? Sebenarnya tidak ada yang salah, cuman hanya yang kurang tepat. Alangkah baiknya seperti ini. Seorang anak itu bukan orang dewasa. Ketika kita membiasakan suatu pola atau suatu aturan, ketika anak itu rewel, kita berikan gadget, dia akan diam. Esoknya lagi akan seperti itu. Si anak itu sudah membentuk karakter, istilahnya itu sudah terbentuk fondasi. Oh gini ya, berarti kalau aku mau dapat hadiah gadget harus nangis dulu. Jadi ketika dia mau minta gadget, nangislah dia. Sebelum dikasih ya nggak diam. Soalnya kenapa? Dari orang tuanya sendiri sudah membiasakan. Seperti ini loh, gitu. Anak nggak mikir ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Anak nggak mikir apa yang diberikan oleh orang tua, edukasi apa yang diberikan oleh orang tua, itu pula yang akan memupuk si anak, gitu. Atau semata-mata misalkan contoh kecil juga, sang anak menumpahkan suatu kotoran. Misalkan kita di awal sudah memberikan aturan atau kita sudah mengontrak si anak bahwasanya kalau ada habis main ini harus dibereskan ya. Misalkan itu sudah menjadi aturan, itu merupakan aturan kecil yang harus
memang suatu aturan kecil, tapi ketika itu berlangsung secara disiplin baik dari orang tua maupun si anak, ketika anak dewasa dari contoh kecil tersebut, itu sangat membangun karakteristik seorang anak. Mungkin anak dewasanya nanti akan menjadi seorang anak yang benar-benar disiplin. Seperti itu. 4. Memandirikan si anak. Contoh kecil, apa sih pekerjaan anak? Paling ya kita ajari yang kecil-kecil saja dulu. Ya contohnya tadi seperti yang saya bahas di awal, habis main dibereskan. Biar sang anak, beri kesempatan si anak membereskan itu sendiri. Mungkin kadang anak itu ngeles, bentar ma, atau ini dulu ma, wajar namanya anak-anak. Kita aja orang dewasa kadang begitu. Contoh misal anak sekolah ya, anak SD, dia ada PR nggak hari ini? Sang anak jawab, ada ma, misal ayo diambil, kita belajar bareng yuk, gitu aja. Kita belajar bareng, kita tunggu di sebelahnya, kita tanya, ada yang sulit nggak? Misalkan anak ada yang jawab ada yang sulit gitu ya, ada yang nggak bisa, oh ya udah adik coba kerjain dulu, nanti kalau misalkan benar-benar nggak bisa baru nanti mau bantu. Jadi biarkan sang anak itu mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri. Jangan anak sebelum mencoba kita langsung bantu, ini mudah, ini soal ini masa ada nggak bisa, soal ini lo mudah masa kamu nggak bisa. Jangan seperti itu. Takutnya kenapa? Mungkin bagi kita orang dewasa, mungkin perkataan itu sangat sepele sekali. Tapi ketika kita bicara itu dengan seorang anak, di mana psikis anak itu masih rancu atau masih perlu pelajaran-pelajaran dari kita sebagai orang dewasa, itu sangat berpengaruh sekali dalam pembentukan karakteristik kedepannya seorang anak. Jadi seperti itu. Poin yang keenam, selalu bersikap konsisten. Bagaimana sih maksudnya orang tua harus selalu bersikap konsisten? Dalam kehidupan sehari-hari sang anak, dalam cara kita mengatur seorang anak, itu kita harus konsisten. Maksudnya, misal hari ini anak ini harus melakukan ini, habis melakukan ini. Setelah tadi poin kelima kita menciptakan suatu aturan-aturan yang harus. Jadi kalau misalkan kita plan-plan nih, sehari aturannya kita gini, sang anak harus gini, besoknya lagi kita berikanlah keringanan ke anak. Ya udahlah hari ini aku aja, bisa. Jangan, nanti anak itu bingung gitu. Enggak apa-apa. Mama kok gini ya? Hari ini diberesin sendiri, nggak marah-marah. Besoknya lagi aku belum mencoba beresin udah marah-marah. Ketika kita sebagai orang tua emosi kita labil, di situ pula muncul pertanyaan bagi seorang anak. Kok gini ya? Aku jadi bingung. Sebenarnya gimana sih yang diinginkan orang tua kita itu? Sebenarnya gimana sih? Sebenarnya gimana sih yang diinginkan bunda kita itu? Memang pola pikir seorang anak itu seperti itu. Kalau misalkan kita sudah menciptakan suatu aturan-aturan yang harus dipatuhi seorang anak, ya memang harus berjalan seperti itu setiap harinya, supaya hal itu bisa menjadi fondasi anak ketika nanti sudah dewasa, anak menjadi seorang yang konsisten, tidak pelin-pelan. Poin yang ketujuh yaitu kita sebagai orang tua harus menghindari suatu kedisiplinan yang kasar. Maksudnya bagaimana? Ketika kita sudah menerapkan aturan-aturan yang harus dipatuhi seorang anak dan kemudian anak itu membangkang atau bahkan pada hari itu pula anak itu tidak mau mengerjakan yang biasanya dilakukan, mungkin sebagai orang tua yang harus kita lakukan yaitu kita sabar dengan memberikan suatu penjelasan. Gini loh dek, kalau misalkan ini nggak dibersihkan, terus nanti ada misalkan teman kamu masuk atau ada tamu masuk, terus rumahnya berantakan seperti ini, nah ini nanti gimana? Gak usahlah kita memberikan suatu penjelasan yang terlalu tinggi, karena kenapa? Karena kita komunikasinya itu dengan seorang anak-anak, dimana seorang anak psikisnya masih belum matang. Jadi kita itu bicaranya itu bahasa yang ringan-ringan saja, yang tentunya mudah dipahami oleh seorang anak. Kalau misalkan kita, katakanlah kita jadi main kasar sama anak, kan anak nggak mau melakukan apa yang peraturan yang sudah kita buat, mungkin kita main tangan, mungkin nampar, mungkin dan lain sebagainya. Intinya sudah main tangan. Alangkah lebih baiknya kita introspeksi dulu. Kok aku gini ya? Kok aku jadi orang tua main tangan ya ke anak? Apa kita sebagai orang tua nggak malu? Lah, sebelum kita melakukan hal-hal yang kasar terhadap anak, alangkah lebih baiknya kita introspeksi dulu. Aku ini udah dewasa loh, masa aku memberikan contoh yang buruk ke anak? Karena kenapa? Ketika seorang anak ketika masa kecilnya mendapat perlakuan kasar dari orang tuanya,
Tidak menutup kemungkinan ketika dewasa ia menjadi seorang yang agresif, atau bahkan dalam menyelesaikan suatu masalah ia selalu mengutamakan suatu kekerasan dan lain sebagainya. Oke, poin yang ke-8, kita sebagai orang tua harus menjelaskan suatu aturan dan keputusan yang telah kita berikan kepada seorang anak. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin tak jarang kita sebagai orang tua kepada anak kecil kita menjelaskan banyak hal. Misalkan anak kecil membuat kesalahan, kita menjelaskan, gini, seharusnya kan gini, kamu kan seharusnya gini, Lah arahnya itu jadi kemana-mana, padahal itu ke anak kecil. Kemudian kita sudah bicara panjang kali lebar, padahal anak itu nggak paham gitu. Anak kecil itu belum bisa sampai ke situ gitu. Kalau misalkan kita sama anak kecil, kita tuh harus bicara to the point gitu, memberikan penjelasan. Dek, kalau misalkan ini nanti nggak dibersihin, ini nanti jadi licin, terus licin nanti kalau misalkan adik jalan, adik bisa jatuh. Udah cukup gitu. Kalau misalkan kita bicara sejelas itu, anak itu otomatis akan mikir, oh nanti kalau misalkan ini tidak dibersihin, aku sendiri ya yang jatuh gitu. Lah, kadang itu mungkin sering bagi orang tua itu seperti ini. Ketika anak sudah tumbuh dewasa, mereka justru tidak menerapkan suatu komunikasi yang cukup kepada sang anak, padahal anak ini belum ngerti sebenarnya tuh yang dimaksud mama tuh gini atau enggak sih gitu. Jadi ketika kita kepada anak kecil, alangkah baiknya kita itu lebih to the point. Kalau misalkan nanti nggak dilakuin, nanti sebabnya ini. Kalau misalkan pada anak dewasa, mungkin kita harus istilah orang Jawa itu kita memang harus kenyih ya. Karena kenapa ya? Anak dewasa itu bukan anak dewasa sih, anak remaja itu di masa transisi antara ke masa kanak-kanak menuju dewasa. Jadi itu istilahnya matang belum, masih muda juga kok sudah mau matang. Jadi kita sebagai orang tua itu harus lebih ekstra memberikan penjelasan. Dek, kalau misalkan nanti gini, kalau misalkan gini nanti gini, adik nanti gini, dan kalau misalkan adik nanti sudah gini. Jadi kalau misalkan ke anak lebih remaja itu, anak yang remaja itu kita harus lebih ekstra memberikan penjelasan yang sekiranya bukan mudah dipahami, tapi penjelasan sesuatu yang kompleks. Jadi anak itu jadi bisa mikir ke depannya. Otomatis ketika kita memberikan penjelasan yang jelas kepada anak usia remaja, sang anak itu juga nantinya mikirnya itu jadi, ya memang keputusan itu ada pada si anak, tetapi ketika kita memberikan penjelasan yang positif, mungkin itu nanti akan bisa menunjang keputusan yang lebih baik. Jadi nanti sang anak itu ketika mengambil keputusan itu jadi nggak bingung. Walaupun bingungnya seenggaknya itu bingungnya itu ke arah positif. Kan sang anak jadi mempertimbangkan, oh jadi menurut mama gini, kalau aku sih gini gitu. Poin yang terakhir yaitu poin yang ke-9, kita sebagai orang tua itu harus memperlakukan anak dengan hormat pula. Memang kodratnya orang tua itu harus dihormati oleh anak. Karena kan memang surga anak terletak di bawah telapak kaki ibu. Tetapi dalam memperlakukan anak, kita sebagai orang tua juga harus menghormati hak-hak anak. Misal, kita sudah bicara panjang kali lebar ke anak. Kita bilang, nanti kalau misalnya kamu gini, nanti kamu dapat ini, itu. Terus tanpa kita memberikan kesempatan bagi anak untuk mengeluarkan pendapatnya. Misalkan di akhir kita memberikan penjelasan ke anak, kita nggak memberikan umpan pada anak untuk mengeluarkan pendapatnya, sehingga kok mama gini ya, masa aku harus ikut terus, masa aku nggak dibiarkan mengeluarkan pendapatku, padahal tuh aku pengen gini loh gitu. Jadi ketika kita habis komunikasi dengan anak, alangkah lebih baiknya di akhir itu kita selalu memberikan kesempatan seperti apa sih yang diinginkan anak kita. Ketika kita sudah berbicara pada ini yang terbaik untuk adik, nah kalau adik sendiri gimana pandangannya? Nah, itu kita dengarkan dengan jeli. Terus di akhir kita berikan kesimpulan. Oh jadi gini ya, adik pengennya gini. Kenapa di akhir kita berikan kesimpulan?
ketika kita bisa memberikan kesimpulan ke anak itu, oh jadi adik itu dari cerita adik ternyata adik itu sebenarnya pengennya gini ya. Nah, otomatis sang anak itu mikir, ya Allah, mama kok gini ya, aku bicara diperhatiin, ini aku ada pendapat ditampung dengan sabar. Otomatis sang anak itu feel-nya itu dapat gitu sama orang tua. Jadi kedepannya itu unsur saling percaya itu semakin kuat gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah memberikan kepercayaan pada anak, anak pun akan meraup kepercayaan kita dan otomatis bahkan untungnya itu juga sang anak mungkin akan benar-benar menjaga kepercayaan kita, seperti itu. Bukan ya, kita juga pernah menjadi anak-anak, tentunya kita tahulah seperti apa kita dulu. Jadi seorang anak itu seorang yang masih kecil dengan pemikiran mungkin yang masih jernih dan perlu warna-warni atas kejernihan itu. Alangkah baiknya kita kan sebagai orang tua yang memberikan warna kepada sang anak. Alangkah baiknya kan kita memberikan warna yang bagus-bagus saja, jangan yang keruh-keruh. Kan kasihan sang anak kalau misalkan ibarat air jernih tadi, kalau misalkan kita kasih air yang kotor, kan kasihan jadi mencemari sang anak, seperti itu. Terus selanjutnya yang terakhir, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, ataupun ada banyak kurangnya juga saya mohon maaf. Dan pesan saya untuk semua orang tua yang ada di dunia ini, kepada kalian semua orang tua, tetaplah sabar dan tetaplah mau belajar menjadi orang tua yang terbaik untuk anaknya. Dan semoga anak-anak kalian nanti besarnya bisa menjadi seorang anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya. Dan tentunya seorang anak yang selalu ingin mengangkat derajat kedua orang tuanya. Dan semoga anak-anak kalian bisa menjadi seorang anak yang bisa menolong kalian di akhirat nanti. Dan khususnya kepada semua orang tua yang saat ini mungkin menunggu menjadi seorang orang tua tetapi belum dikaruniai anak, tetaplah berikhtiar, tetaplah bersemangat. Semoga Allah segerakan rezeki itu untuk kalian. Dan hubungan anak dengan orang tua itu tidak melulu dari darah daging, tidak melulu dari ini yang dikandungku, ini anakku. Tidak hanya sebatas itu. Ketika kita sudah mengadopsi anak, ketika kita sudah mengakui ini anakku walaupun ini bukan dari rahimku, saat itu pula kalian menjadi seorang ibu dan ayah. Tetaplah semangat, dan untuk kalian semua yang nonton video ini, semoga kalian semua sehat selalu. Salam sehat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.